Beri tepuk tangan yang indah bagi Tuhan Yesus yang kita kasihi. Amen. You may be seated. Saya akan dengan cepat saya belajar semua yang luar biasa tidak bisa bertahan lama tanpa yang saya katakan tadi a few weeks ago yang disebut self-control. Once again, saya lihat man of God, saya lihat orang-orang hebat, saya lihat orang berkarunia, saya lihat orang yang luar biasa besar dan dahsyat di hadapan Tuhan. Tidak bisa menutup finishing line-nya dengan namanya self-control. Dan itu juga warning termasuk buat saya yang berkhotbah di depan saudara pagi hari ini. Let's open the Bible sekali lagi dengan cepat. Saya tahu saudara masih hawa-hawa sedikit liburan. Siapa yang liburan kemarin? Oh, yang berapa nggak liburan? Ngapain? Jadi ini. Pak, pendoa, bohong dosa lo kamu. I don't like sugar-coated word. Galatia 5 ayat 23. Alright. Katakan semua yang dari Tuhan kadang lama. Amin. Yes. Galatia 5 ayat 23. Untuk Tuhan membangun karakter seseorang is never been hurry. Dia nggak pernah terburu-buru. Ayo, karena udah akhir zaman, pokoknya dari pembangunan karakter misalnya 20-30 tahun jadi 2 tahun deh. Anda bisa bayangin kalau Yesus umur 15 tahun udah bisa nyembuhin orang sakit, lebih keren nggak? Wih, lebih keren masih. Ya, kalau umur 20 dia udah bisa tanda kutip udah apa ya? Di Gunung Transgression, ketemu Musa sama Elia, keren banget pasti. Pasti dia lebih famous. Tapi Tuhan biarkan dia 30 tahun itu jadi tukang kayu loh. Nah, saya tuh agak sedikit ngeri dengan sisi Tuhan yang bagian ini kalau Anda nggak punya self control. Karena Anda maunya apa? Cepet kapan? Dan Tuhan berkata percuma. Even adonannya bagus, tapi waktunya belum selesai, tanda kutip di oven. Ibu-ibu mungkin paling tahu cara membuat kue, beda 5 menit aja. Itu kue tanda kutip, kalau nggak hancur, kalau nggak bantat, saudara. Gak bisa. Dan self-control ini benar-benar penting bagi saudara di dalam melayani Tuhan, di dalam bergereja. Galatia 5 ayat 23 dikatakan begini. Di bagian lainnya katakan self-control. Betul? Nah, tapi di Passion Translation-nya berkata strength of the spirit. So, apa yang kita lakukan setiap kita menunggu Tuhan kayak begini? Sebenarnya ujungnya buahnya itu apa? Dilama-lamain, biar kelihatan rohani, biar menyembah lebih lama, atau apa? Strength of the spirit. Tiba-tiba Anda punya kekuatan untuk apa? Punya karakter dan Roh Kudus mengendalikan, rohmu mengendalikan self-control dalam hidup saudara. Di bagian lainnya AMP-nya, NLT-nya berkata self-control. Tapi satu terjemahan ini berkata strength of the spirit. Jadi orang yang gak punya self-control sebenarnya apa? Rohnya lama. Banyak orang berkata, Pastor, apakah self-control itu tanda kutip bernubuat? Enggak. Strength of spirit. Kekuatan di dalam roh. Anda menunggu Tuhan kan nggak ngerasa apa-apa, tapi itu membuatkan strength of your spirit. Kita ini menyembah Tuhan lama bukan supaya kita lebih rohani dari orang lain, dari gereja lain. No.
supaya bejana, karunia, anugerah, berkat, semua yang di dalam berharga dalam hidup saudara, ini ditampung dengan strength of spirit. Karena daging, Alkitab katakan, gak bisa ambil bagian dalam kerajaan surga. Amin. Nah, coba kita katakan sebentar lagi, kita buka lagi sekali lagi, Daniel, saya ulang sekali lagi. Saya tahu beberapa orang demen pewahyuan yang baru, tapi yang lama aja gak dikerjain. Daniel 1, jadi kalau para preacher jangan takut mengulang khotbah. Kadang-kadang pengulangan itu penting. Ya. Daniel 1 ayat 8 sampai 9. Dengan pertolongan Allah, Daniel disayang dan dikasihani oleh Aspenas. Enak gak disayang Tuhan? Disayang raja, betul ya, dapat fasilitas. Tapi ada yang unik. Strength of his spirit take over the gift, the blessing. Dia katakan gini, Daniel bermotivasi untuk tidak menajiskan dirinya. Oh no, dia Alkitab kata Daniel bertekad. Kok unik ya? Dia nggak cuma pelihat handal, dia nggak cuma pelayan pengkhotbah handal, orang kedua raja handal, tapi pada waktu blessing itu turun, mercy and favor, yang keluar di dalam hati dan jiwa dan rohnya adalah bertekad untuk apa? Tidak menajiskan dirinya. Nanggap saudara? Ini loh yang mahal dari Daniel. Bukan penglihatannya, bukan ramalan akhir zamannya. Anda nggak ngeramal tanda kutip, Anda nggak tahu akhir zaman. Akhir zaman tetap akan berakhir suatu saat nanti. Tapi yang membuat Alkitab katakan orang tidak bisa bertahan tuh karena ini. Kalau bahasa sekarang artinya apa? Dia punya self, dia bertekad apa? Punya self control. Dan ini satu gereja butuh paling menopang. Kadang-kadang kita dari kalau Anda lagi tanda kutip lagi hidup sehat, bergaul sama orang yang suka masak Indomie di dapur, terus Anda lewat baunya berat juga. Kalau Anda yang datang ke Overcomer pengen berubah, tapi orang yang di dalam lama di Overcomer gak bertekad punya ini, yang baru gak bisa berubah juga. Karena lingkungannya gak bisa. Ayo mau nggak di dalam Heaven Invasion ini kita punya ini? Ada yang mungkin tekadnya mungkin udah hidup benar, mungkin tanda kutip tidak tamak. Ada atau juga misalnya kerja lebih keras. Karena buat orang pemalas itu Tuhan itu nggak ada di keringat. Kok ikut Tuhan berat? Justru berat ditambah kasih karunia, kamu bisa melakukan jauh lebih hebat dari orang lain. Amin. Dikatakan dengan makanan dan minuman anggur dari istana raja, apa salahnya? Tapi Tuhan melihat dia berbeda. Kita buka lagi yang ayat kemarin, Daniel 2 ayat 17. Lalu Daniel pulang ke rumah dan memberitahukan segala kejadian itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria. Disuruhnya mereka berdoa kepada Allah di surga supaya ia berbelas kasihan kepada mereka dan mengungkapkan rahasia mimpi itu. Dengan demikian mereka tidak akan dihukum mati bersama para cerdik pandai yang lain. Saya bagikan yang beberapa minggu yang lalu, Daniel ini punya tim yang dahsyat. Overcomer bangun tim yang dahsyat di setiap ladang. Biar setiap ladang bertumbuh, bukan menjadi tanda kutip orang-orang yang cintakan dunia, atau orang-orang yang tanda kutip gampang kecewa, sarang gosip, no. Tapi orang-orang yang seperti Azaria, Hananel, Misael, dan Azaria. Even Daniel yang hebat membutuhkan apa yang namanya teamwork yang dahsyat. Ada amin? Dan dikatakan lagi di Daniel 1 ayat 17, kita buka firman Tuhan dengan cepat. Saya tahu
Anda pengen doa keliling habis ini. Daniel 1 ayat 17. Saya ulang lagi supaya saudara remind betapa dahsyatnya seorang Daniel ini. Itu ya. Jadi kalau Anda punya anak, jangan cita-citanya kayak Elon Musk ya. Atau orang-orang hebat di dunia misalnya. Atau siapapun saudara ya. Coba seperti mereka. God imparted insight and skill in every aspect of literature and science to the four Hebrew men. Jadi 4 orang itu punya skill dan segala macam. Katakan punya skill. Yes, oke. Okay. Daniel also had the unique gift of interpreting every kind of supernatural vision and dream. Ini mungkin pembagian berkat gereja-gereja. Gereja lain dapat skill, aspek, literatur, science, hikmat. Nah, Overcomer kebagiannya mungkin interpreting every kind of supernatural vision and dream. Ya. Itu is a gift. Right? Tapi Tuhan berkata apa saudara? Daniel 5 ayat 12. Wah, ini dahsyat nih. Daniel 5 ayat 12. Yes. Hah? Ya, ayat 12 ya. Karena pada orang itu terhadap roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga ia dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal yang tersembunyi, mengurai kekusutan. Wah, ini orang dahsyat. Pada Daniel, Belsasar oleh raja. Baiklah, Daniel sekarang dipanggil dan dia akan memberitahukan maknanya. Ayat 14. Telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terhadap kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Ayat 13. Ini yang apa ya? Highlight spot di mata saya. Daniel salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda. Mostly zaman sekarang, orang buangan, broken heart, broken life, ujungnya jadi apa? Hidupnya hancur. Tapi satu ini orang buangan, jadi orang hebat di bawah seorang raja. Katakan hidup adalah pilihan. Anda nggak bisa begini, oh saya ini begini, wah karena engkong saya. Setiap orang hidup dengan, kita punya hawa nafsu, kita punya sifat dosa, nature of sin. Dan Yesus datang untuk menghancurkan itu. Dan Alkitab katakan apa? Saya suka dengan kata-kata ini, Daniel orang buangan. Berapa banyak overcomer di sini kita orang buangan tanda kutip? Saya pelajarin khususnya anak-anak muda ya saudara ya. Cuman dibilangin udah makan belum, besok diajak merit. Kalau kata Pak Duni, love bombing. Saya pernah ngomong, kalau ada Rolex dijual murah, kamu harus cek ke counter aslinya. Itu ada kodenya atau enggak? Kalau orang tanpa self control, semua yang murahan sikat. Tapi lihat Daniel, enggak berkata, iya karena gue uang orang buangan, makan aja susah, apa yang raja kasih, sikat. Alkitab jelas berkata dia bertekad pada waktu dia tahu disayang raja. Di Alkitab katakan saya bertekad untuk tidak menajiskan dirinya. Wah gila nih orang, saya berkata. Ya Jess ya, dia udah ngantuk dari tadi. Latihan musik katanya. Tadi di Green Room dia ngomong 5 menit, mau tidur. Kebanyakan di LW kemarin ya, ngelatihan kamu. And saya kagum, saya berkata, oh berarti
Semua yang setan pernah lakukan dalam hidup saya dan keluarga saya nggak boleh tanda kutip mewarnai masa depan saya. Daniel ini buangan, tapi Alkitab katakan dia punya roh para dewa. Kalau itu orang dunia ngomongnya. Dia punya kecerahan, akal budi, hikmat yang luar biasa. Wah. Nah ayat 16. Sekali lagi terjadi lagi kenapa dia berdiri di hadapan 3 raja-raja Babel dan Persia. Sekali lagi terjadi lagi. Kagum saya sama orang ini. Telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau memberikan makna dan menguraikan kekusutan. Lalu engkau membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Maka kepadamu akan dikenakan pakaian kain ungu. Pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dalam kerajaan ini engkau akan punya kuasa sebagai orang ketiga. Ini yang 17. Saya berkata, ih dahsyatnya orang. Dia berkata, tahanlah hadiah Tuanku. Berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Pada waktu saya baca ini saya berkata, wow. Nggak ada apa yang namanya celamitan rohani di situ. Nggak ada apa yang namanya longing jiwa di situ. Di mana dia latih itu? Alkitab katakan, sehari 3 kali dia menghadap Tuhan di Yerusalem. Itu kenapa saya katakan strength of spirit. Jadi jangan mau tertipu, oh nggak rasain hadirat Tuhan, oh kok nggak ada efek apa-apa. Pada waktu kamu menghadapi sebuah situasi tertentu, itu yang menjadi akar yang kuat di dalam kehidupanmu sebagai gereja overcomer. Tapi Anda coba lihat Hawa dan Adam. Jangan cuma Hawa doang disalahin, Adam juga sama. Disuruh makan buah. Padahal bisa makan semua buah durian yang ada di situ. Atau rambutan atau alpukat, you name it deh. Tapi Alkitab katakan di hari yang sejuk itu Hawa ditawarkan buah. Daniel dari pasal 1 sampai pasal 5, apa yang tidak berubah dalam hidupnya? Self-controlnya. Dia berkata, tahanlah hadiah Tuanku, berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan tetap membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuanku. Wow. Dahsyat nih orang. Anda bisa bayangin kalau ceritanya kita ubah. Daniel duduk makan bersama semua raja-raja di situ. Dan Alkitab misalnya katakan Daniel menerima semua hadiah raja-raja. Kekuasaan orang ketiga, kain ungu dan segala macam. Ceritanya berubah. Dan misalnya nih saudara, kita back then ke misalnya zaman Yusuf saudara. Kalau misalnya Yusuf hari itu main sama itu istri Potifar misalnya. Ceritanya apa? Berubah gak? Jadi kenapa setan itu menyerang orang-orang pilihan Tuhan? Karena orang pilihan Tuhan punya apa? Punya sesuatu yang berharga. Amin. Haleluya. Saya tutup dengan khotbah ini. Self control. Daniel berkata, tahan hadiah Tuanku. Saya kadang-kadang mikir ya, kita sebagai pendeta ya, kuat gak ya? Kalau bukan saling menopang dan Tuhan. Kalau bukan kita semua saling mengingatkan.
Makanya Anda yang married di gereja ini, jangan jauh-jauh dari komunitas. Enggak selamanya suamimu kuat loh. Enggak selamanya istrimu tahan loh. Buat sebuah camp kemenangan, camp pelatihan di setiap ladang. Untuk kita bisa mengalahkan ini sama-sama. Ujungnya saudara apa? Gereja harusnya menjadi sebuah tempat pelatihan untuk membalikan keadaan. Amin. Tempat untuk saudara punya apa? Holy anger. Setan pernah sikat gua. Tapi sejak ikut Tuhan aku pengen kenal Tuhan dan pengen balikin keadaan. Bukan tetap tempat Anda meratapi nasib loh di gereja. Bukan tempat Anda menangis selalu tapi ujungnya nangisnya adalah kenapa dulu begini, kenapa dulu begitu. No. Tempat kamu bersama Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara jangan kalah tekun sama orang dunia. Saudara, saya ada satu video dan sebelum kita perjamuan kudus yang ini. Anda lihat orang dunia itu tekunnya, tahan malunya seperti apa. Minggu depan kita akan Paskah di hari Sabtu. Saya pengen minggu ini Anda punya kegigihan seperti orang ini, saudara, dalam menginjil bagi Raja segala raja. Amin. Bersaksi. Nah ini coba 2011. Coba nih ya. 你好，我们是那个江苏卫视做一个节目，是赢在中国的一个关于农产的一个调查，你们帮一下我们。对，蔬菜呀、水果呀，就是这个。能够接受一个那个调查吗？我们是江苏卫视在做一个活动，关于蔬菜和水果。Jadi kalau Anda berkata, kok gue hidup benar susah, ya ini memang susah. Lanjutin lagi coba lihat. 2011. 你好，我们是那个江苏卫视做一个节目，是赢在中国的一个关于农产的一个调查，你们帮一下我们。对。蔬菜呀、水果呀，就是这个。jangan joget. 能够接受一个那个调查吗？ Kalau saya katakan ada mirip sedikit sama Daniel, bertekad. Tekad gak dia? Kalau nawarin barang, kalau mungkin kalau orang Kristennya saudara ya, mungkin nggak di sini, mungkin di nggak boleh ngomong pedalaman juga, banyak lebih teguh. Pokoknya entah di mana planet mana lah ya. Kurang lebih kalau Anda mau ngomong tekad, nih ada sedikit contoh. Kalau kita kan 6 bulan nggak naik gaji kan murtad gitu. 2 tahun nggak di gereja nggak dijawab, nggak berubah, pindah. Lihat, jangan cuma belajar dari negeri Cina. Punya tekad kayak orang Cina kayak begini. Karena Anda nggak ada gambaran mukanya tekad tuh kayak gimana sih, Pastor? Tekad itu dari 2025 kurang 2011 berapa, Pak Dani? 14 tahun, lama. Mungkin tahun ke-7 dia udah mau berkata, udah dah kita jangan Xiaomi, kita ke Apple aja. Dari one by one, dicuekin orang, nginjil. Kalau saya ngomongnya nginjil dikacangin, dianggap remeh. Kalau dia baperan, dia akan berkata, udahlah percuma semua sia-sia gue kerja sama Alibaba aja lah. Bisa kan? Bisa. Daniel kurang lebih umur 17 tahun, 14, 15 sampai 17 tahun di bawah Babel sampai hari matinya. Tekadnya nggak hilang loh. Di pasal 1 makanan dia tolak. Di hari tuanya Alkitab katakan simpan itu buat yang lain. Wah, saya berkata,
hormat. Kain ungu, posisi ketiga, makanan raja, kamu bisa interpretasikan sendiri masing-masing ke setiap saudara. Dan masih enggak Tuhan melatih Anda ya? Anda punya tekad kayak Mr. Show Me. Tekad. Dalam menginjil, membangun ladang. Baru 2 tahun udah berkata, semua sia-sia. Nah ini, siapa yang bisa? Kok bisa ngelaluin itu orang dunia? Komunis. Kaum sosialis. Kita yang ada Roh Kudus kemana? Tadi saya sengaja nyembah saya lamain. Untuk saya terus pengen nunggu Tuhan. Amin. Masih nggak Anda punya tekad? Kalau ada kayak gini, ada gambaran nggak Anda yang latihan musik ini, saudara mungkin yang para hamba-hamba Kristus XO. Jangan-jangan baru kunci G ke A ke C udahlah nggak bisa. Dan itu gambaran generasi sekarang loh. Tangkap. Ahmad, Anda tahu dari mana tekad saya itu ada? Ya nunggu Tuhan, tanpa Tuhan ngomong. 30 tahun. Kalau Anda berkata, apa itu kasih mula-mula loncat? Oh enggak. Menunggu Tuhan itu bukti cintamu besar sama Tuhan. Coba Anda yang baru pacaran, nungguin calon istrimu atau istrimu belanja baru ke pernikahan 1 tahun, pasti, oh iya belanja aja gitu kan. Anda 6 jam di depan, terus mukanya senyum. Coba udah 25 tahun. Lama amat sih, cepet dong, ntar gue jemput ya. Tuhan pada waktu lihat saya dan Overcomer, kok diberkati masih mau nunggu ya. Diberkati, saat orang lain bersuka, dia bersuka, aduh. Gimana hatiku nggak sayang, nggak cinta. Kalau kamu punya anak nih, anakmu dikasih mainan, terus kamu, ini buat Koko ya, buat Koko. Sebagai mama atau papa kamu ngenal apa? Kamu berkenan sama yang ngasih atau yang dikasih terus? Dan diam-diam mungkin omanya atau papanya berkata, nanti aku beliin lagi. Pasti gitu. Tapi coba anakmu pedit and pelit. Dosanya aja gak bisa diambil. Kamu sebagai papa mau berkata, kasih gak? Dan kamu gak mau kasih lagi ke orang ini, karena dia bukan good steward kan. Kalau saya mau ngomong tekad, itu bias. Nah coba lihat si Xiaomi ini. Xiaomi ya, betul ya? Sekarang orang mau beli TV, tuh berapa Tadi mau beli kemarin? Hah? Dia mau beli 100 inch. Mereknya apa? Xiaomi. Kalau saudara hidup zaman saya nggak bisa bernyicil. Betul ya Pak Wilki ya? Kok Pak Heri deh yang ngasih mirip saya. Nggak bisa nyicil kan? Kalau Pak Wilki mah cash semua. Tapi anak zaman sekarang mau sesuatu nggak perlu iman kan? Cicil. Makanya hilang tekadnya untuk menunggu Tuhan. Ayo Overcomer, mau nggak di setiap ladang, bangun ladangmu dengan tekad. Amin. Mungkin setahun belum berhasil, menjangkau jiwa 10 yang datang setengah. Apa tuh biasa? Rohnya doang maksudnya. Udah nyerah terus temuin satu persatu jiwa-jiwa yang terhilang. Buat pasca dan buat setiap di ladang dan semuanya. Wah, saya rasakan luar biasa sih. Mari kita mau perjamuan kudus pagi hari ini.